Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembelajaran menulis berbasis karakter yang beranggotakan Tina Fitriana 20221010, Kania Tufati Estiana Nur dengan NPM 2022100017, dan Sri Novita 2022100048. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Sigit Febrianto Susilo, SPD, MPD. Dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka. Materi yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama, konsep dasar pembelajaran menulis. Yang kedua, orientasi pembelajaran menulis. 3, prinsip pembelajaran menulis. 4, prosedur pembelajaran menulis. 5, keterpaduan pembelajaran menulis dengan pendidikan karakter. Dan yang keenam, model pembelajaran menulis. Langsung saja kepada pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Sri Novita. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar pembelajaran menulis. Menulis dapat diartikan sebagai proses menghasilkan lambang bunyi. Pengertian semacam menulis ini dikenal sebagai menulis permulaan. Pada tahap selanjutnya, menulis dapat bersifat lebih kompleks. Menulis pada dasarnya adalah proses untuk mengemukakan ide dan gagasan dalam bahasa tulis. Berikut bagian proses menulis. Menulis pada dasarnya adalah sebuah proses. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa produk menulis yang dihasilkan seorang penulis diproduksi melalui berbagai tahapan. Tahapan tersebut terbentang dari tahap pemeliharaan ide, pengolahan ide, hingga pemproduksian ide. Pada tahap pemeliharaan ide, penulis mendayagunakan kepekaannya untuk mereaksikan berbagai fenomena hidup dan kehidupan manusia yang diketahuinya melalui berbagai peranti pemerolehan ide. Kemampuan menulis diawali oleh kemampuan seseorang melatih daya tanggapnya terhadap sumber ide. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang penulis, seseorang harus senantiasa mengembangkan keterampilan daya tanggap sesmitnya. Bertemali dengan proses ini, menulis dapat dikatakan sebagai proses mereaksi sebuah fenomena melalui produksi bahasa tulis. Tahap kedua dalam proses menulis adalah tahapan pengolahan ide. Pada tahap ini, penulis akan mendayagunakan beberapa kemampuan meliputi kemampuan berpikir, kemampuan bahasa, dan kemampuan berimajinasi. Pada tahap pengolahan ide, penulis akan menggunakan kemampuannya berkontemplasi guna memberikan makna dan nilai pada tulisan yang diproduksinya. Tahap ketiga yang harus dilakukan penulis dalam proses menulis adalah tahapan produksi ide. Pada tahap ini, penulis akan menggunakan peranti produksi ide yakni pengetahuan bahasa dan pengetahuan konvensi karya. Setelah ketiga proses tersebut diselesaikan, penulis akan dihasilkan produk menulis, yakni tulisan itu sendiri. Produk menulis yang dihasilkan akan sangat beragam, baik dari segi tujuan, genre, maupun sasarannya. Namun demikian, seluruh produk menulis ini pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan komunikasi antara penulis dengan pembacanya.
Materi yang kedua yaitu orientasi pembelajaran menulis. Tujuan utama pembelajaran menulis yang dilaksanakan para guru di sekolah yang pertama, menumbuhkan kecintaan menulis pada diri siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa menulis. Yang ketiga, membina jiwa kreativitas para siswa untuk menulis. Konsekuensi yang dilakukan guru selama pembelajaran menulis. Yang pertama, guru hendaknya menguasai berbagai strategi menulis. Yang kedua, guru hendaknya terbiasa menulis agar ia mampu jadi model menulis bagi para siswanya. Yang ketiga, guru hendaknya melatih seluruh kemampuan siswa sejak dari tahap penangkapan ide. Yang keempat, guru memberikan bimbingan dan motivasi agar siswa terpacu untuk menulis. Dan yang kelima, pembelajaran menulis hendaknya tidak dibatasi ruang kelas, tetapi bisa dilakukan dimanapun. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang prinsip pembelajaran menulis. Yang pertama yaitu hendaknya menerapkan pola tulis, pikir, kontrol agar siswa terbiasa menulis dan mau menulis. Dan yang kedua, hendaknya memiliki tujuan jangka panjang agar siswa kreatif menulis. 3. Hendaknya diikuti dengan penyediaan sarana publikasi tulis sehingga siswa lebih termotivasi menulis. 4. Hendaknya disertai bentuk penilaian formatif yang tepat sehingga guru dapat secara tepat sasaran memperbaiki kelemahan siswa dalam menulis. 5. Hendaknya menekankan kreativitas dalam menulis. Dan yang keenam yaitu hendaknya dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi dalam menulis. Selanjutnya yaitu tentang prosedur pembelajaran menulis. Yang pertama yaitu tahap pra-menulis, yang kedua tahap menulis, yang ketiga tahap pasca menulis. Yang pertama, pra-menulis, tahap mempersiapkan diri sebelum menulis. Sebelum menulis, siswa dapat melakukan berbagai kegiatan, mengumpulkan ide, baik berdasarkan pengalaman, penelitian, membaca, dan menyimak, maupun curahan pendapat. Nah, selain itu, aktivitas pra-menulis yang tidak kalah penting dilakukan siswa adalah menentukan maksud dan tujuan menulis yang akan berhubungan dengan jenis tulisan yang akan dibuat, serta sasaran tulisan yang dituju. Tahapan kedua yaitu menulis. Dalam proses pembelajaran menulis adalah tahapan menulis. Pada tahap ini, aktivitas siswa adalah mengembangkan karangan yang telah dibuatnya. Siswa harus mengembangkan kerangka tersebut dengan menggunakan kalimat dan paragraf yang baik. Dalam praktiknya, tahap menulis ini dapat dilakukan secara individu, secara kolaboratif, atau secara kooperatif. Yang penting adalah bahwa seluruh siswa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan menulis. Dan yang terakhir yaitu tahap pasca menulis. Tahap pasca menulis dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas. Contohnya yang pertama yaitu merevisi dan mengedit tulisan sendiri, merevisi dan mengedit tulisan atas masukan guru, merevisi dan mengedit tulisan atas masukan teman, pembacaan profesional, dan publikasi tulisan. Materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Kaniatu Fahati. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pina yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi yang kelima, yaitu keterpaduan pembelajaran menulis dengan pendidikan karakter. Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, prosedur pembelajaran menulis merupakan saluran pendidikan karakter. Pada masing-masing tahapan pembelajaran menulis, terdapat sejumlah aktivitas yang harus dilakukan siswa
Melalui aktivitas-aktivitas inilah, siswa akan secara tidak sadar menunjukkan karakter dirinya. Contohnya, pada tahap pra-menulis, siswa dapat melakukan serangkaian aktivitas seperti eksplorasi fenomena untuk mendapatkan ide. Nah, kegiatan ini sebenarnya sedang membiasakan diri untuk teliti, cermat, tanggung jawab, kreatif, kritis, dan disiplin. Kemudian, contoh pada tahap menulis naskah, secara kooperatif, siswa akan dibiasakan untuk saling menghargai, kerjasama, inisiatif, dan produktif. Kemudian, contoh pada tahap penyuntingan dan pembacaan profesional, siswa akan dibiasakan untuk cermat, jujur, teliti, analitis, visioner, dan kerja keras. Kemudian, contoh pada tahap publikasi akan berkembang nilai karakter meliputi percaya diri, berani, sportivitas, dan amanah. Nah, melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan, siswa akan memperoleh pengetahuan, pengalaman, sekaligus pengembangan karakter. Materi yang terakhir yaitu model pembelajaran menulis. Yang pertama, model proses menulis, yaitu model yang menekankan aktivitas siswa menulis sesuai dengan tahapan menulis itu sendiri. Siswa harus mampu secara mandiri menemukan ide, mengorganisasi ide, dan reproduksi ide. Nah, metode yang dapat digunakan yaitu pertama, tahap pra-menulis. Siswa menentukan topik dan mengumpulkan informasi, kemudian menentukan maksud dan tujuan penulisan, kemudian membuat kerangka karangan. Yang kedua, tahap menulis. Siswa menulis draft karangan dengan mengikuti alur berpikirnya. Yang ketiga, tahap pasca menulis. Dilakukan revisi atau mengkoreksi isi tulisan, kemudian memperbaiki tulisannya, kemudian pembacaan profesional. Yang terakhir, mempublikasikan teks tersebut. Terus yang kedua ada model bengkel menulis, yaitu sebuah wilayah literasi tempat siswa belajar, proses menulis, penyediaan waktu secukupnya oleh guru agar siswa secara pasti dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan menyajikan tulisannya. Yang pertama, tahap pra-menulis. Guru berbagi tulisan dengan menyajikan sebuah model tulisan yang harus dibedah oleh siswa. Yang kedua, tahap menulis. Siswa menentukan topik, menyusun kerangka karangan, kemudian dikembangkan menjadi draft karangan. Kemudian siswa menyajikan hasil karya selama kurang lebih 5 menit, kemudian dibacakan. Lalu, guru menjelaskan strategi khusus dalam menulis, kemudian siswa melakukan penyuntingan terhadap tulisan tersebut. Yang ketiga, tahap pasca menulis. Siswa membawa kembali tulisan hasil kegiatan penyuntingan kepada guru, kemudian mempublikasikan hasil tersebut. Yang ketiga, model menulis berbasis genre, yaitu model yang menekankan pentingnya pemahaman sebuah teks sebagai bekal kegiatan menulis. Yang pertama, tahap pra-menulis. Dilakukan pengenalan model tulisan oleh guru, kemudian melakukan diskusi antara guru dengan siswa. Yang kedua, tahap menulis. Siswa mulai menulis sebuah karangan. Yang ketiga, tahap pasca menulis. Dilakukan penyuntingan teks, pembacaan profesional, kemudian mempublikasikan tulisan tersebut. Yang keempat, model menulis otentik, yaitu model yang menekankan kebebasan siswa dalam menentukan tema dan genre tulisan berdasarkan minatnya. Yang pertama, tahap pra-menulis. Siswa menentukan topik dan mengumpulkan informasi, kemudian menentukan maksud dan tujuan penulisan, kemudian membuat kerangka karangan. Yang kedua, tahap menulis. Siswa menulis draft karangan dari kerangka karangan yang dikembangkan. Yang ketiga, tahap pasca menulis. Siswa menyimak penjelasan guru tentang ciri-ciri karangan tertentu dan bagaimana cara mengembangkan karangan sesuai dengan genrenya, atau berdiskusi dengan guru. Kemudian dilakukan revisi, kemudian pengeditan, dan pembacaan profesional, kemudian mempublikasikannya. Yang kelima, model scaffolded writing, yaitu model yang seluruh perencanaan karangan ditentukan oleh guru. Yang pertama, tahap pra-menulis.
guru menjelaskan perencanaan karangan. Yang kedua, tahap menulis. Siswa merekonstruksi tulisan, kemudian berbagi hasil konstruksi, kemudian merekonstruksi secara berdua atau berkelompok, dan kemudian memperbaiki tulisan tersebut. Yang ketiga, tahap pasca menulis. Dilakukan koreksi akhir, kemudian mempublikasikan hasil tulisannya. Yang terakhir, yaitu model menulis kolaborasi, yaitu model yang memanfaatkan pengalaman penyusunan karangan secara bersama-sama sebagai dasar bagi penyusunan karangan secara mandiri. Yang pertama, tahap pra-menulis. Siswa secara berkelompok menentukan topik dan mengumpulkan informasi, kemudian menentukan maksud dan tujuan penulisan, kemudian membuat kerangka karangan. Yang kedua, tahap menulis. Siswa menulis draft kolaboratif, kemudian melakukan diskusi, kemudian membacakan hasil kolaboratifnya, kemudian menulis sendiri atau mandiri. Yang terakhir, tahap pasca menulis. Dilakukan penyuntingan atau koreksi isi tulisan, kemudian mempublikasikan hasil tulisannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.